Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusun Holis sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Messi, saya sebagai pemateri. Ya, Diayu Desa sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Pani Permata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimyati Sumus sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Agus, saya selaku pemateri. Kami dari Kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan Hasil kerja kelompok kami. Makalah kami yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pada PT Samsung Elektronik Indonesia. Profil perusahaan. Samsung Group merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia, didirikan oleh Lee Byung-chul pada tanggal 1 Maret 1938 di Daegu, Korea Selatan. Perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Hingga saat ini, Samsung juga menjadi salah satu merek terbesar di dunia dengan mengeluarkan ponsel cerdas yang menjadi jawara. Dalam persaingan bursa pasar gawai, Samsung adalah salah satu konglomerat chaebol Korea Selatan terbesar yang bermula sebagai perusahaan ekspor pada tahun 1938 dan dengan cepat berkembang ke bidang lainnya. Sekarang ini, Samsung beroperasi dalam 6 sektor bisnis, yaitu telekomunikasi, telepon genggam, dan jaringan, peralatan rumah tangga, digital termasuk mesin cuci, oven, gelombang mikro, kulkas, pemutar VHS, dan DVD, media digital, LCD, semikonduktor, dan kendaraan bermotor, termasuk alat berat. Samsung memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi, politik, media, dan budaya Korea Selatan, dan telah menjadi kekuatan pendorong utama di balik fenomena keajaiban di Sungai Han. Perusahaan yang berafiliasi dengan Samsung memproduksi sekitar 1/5 dari total ekspor Korea Selatan. Pendapatan Samsung sama dengan 17% dari GDP Korea Selatan, yakni $1.082 miliar. Di sini ada visi dan filosofi dari perusahaan Samsung. Yang pertama, visi. Untuk menjadi merek yang dicintai, perusahaan yang inovatif, dan perusahaan yang dikagumi. Oleh karena itu, kami mendedikasikan usaha kreativitas dan inovasi. Berbagai nilai yang bisa kami dan karyawan kami yang hebat. Kami telah memberi produk dan layanan terbaik dunia melalui semangat akan inovasi dan operasi yang berkembang. Kami berharap dapat menjelajahi area bisnis lain seperti alat kesehatan dan otomotif, dan melanjutkan perjalanan dalam sejarah inovasi Samsung. Elektronik akan menyambut tantangan dan kesempatan baru dengan sukacita. Yang selanjutnya ada filosofi. Filosofi bisnis sederhana, mencurahkan bakat dan teknologi untuk menciptakan produk dan layanan unggulan yang berkontribusi untuk mencapai hal ini. Samsung menetapkan nilai yang tinggi pada karyawan dan teknologinya. Tujuan perusahaan satu berdasarkan sumber daya manusia. Mengembangkan sumber daya manusia dan keunggulan teknis dengan prinsip manajemen. Meningkatkan sinergi dari keseluruhan sistem manajemen melalui sumber daya manusia dan teknologi. Dua, tujuan perusahaan atau tujuan inti. Membuat produk dan layanan terbaik. Membuat produk dan layanan yang memberi pelanggan kekuatan terbaik. Mempertahankan posisi utama di dunia dalam lini usaha yang sama. Tiga, tujuan perusahaan berkontribusi pada masyarakat, berkontribusi untuk kepentingan bersama dan kehidupan yang kaya, melakukan pernyataan misi oleh anggota masyarakat. Prinsip bisnis Samsung menjadi dasar dari setiap perusahaan yang di antaranya prinsip mendukung
yang berkelanjutan, dan ekosistem bisnis yang kompetitif. Samsung mengejar strategi manajemen rantai pasokan dengan mengikuti visi, misi, dan filosofi Global Digital Logistic System atau dapat disingkat dengan GDLS. Sistem ini berfungsi untuk yang pertama mengetahui pengiriman barang dari pusat ke cabang perusahaan ataupun sebaliknya, meliputi ekspedisi yang digunakan dalam pengiriman, barang-barang apa saja yang dikirim, dan kapan waktu keberangkatan dan kedatangan barang setelah sampai di tujuan. Yang kedua, membuat jadwal pengiriman barang dari pusat ke cabang perusahaan ataupun sebaliknya, meliputi zona tujuan, rute perjalanan, dan nomor truk yang digunakan untuk melakukan pengiriman. Yang ketiga, mendapatkan informasi mengenai jumlah persediaan barang yang tersedia di gudang perusahaan, baik gudang pusat maupun gudang cabang. Yang keempat, mengetahui apakah adanya pengembalian barang yang telah dikirim dikarenakan adanya barang yang tidak laku terjual ataupun barang yang telah rusak atau cacat. Dan yang kelima, mengetahui berapa nilai barang yang telah dikirim atau diterima termasuk biaya loading barang ke gudang dan biaya tambahan lainnya. Sistem ini terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki fungsi berbeda berdasarkan tujuan penggunaan data. Yang pertama ada sistem delivery. Dalam subsistem ini dapat digunakan untuk membuat jadwal pengiriman barang, untuk mengkonfirmasi pengiriman barang, untuk mengalokasikan truk yang digunakan untuk pengiriman barang, untuk mengetahui status pengiriman barang, dan untuk mengetahui apakah ada pengiriman yang tertunda atau keterlambatan atas pengiriman barang. Yang kedua ada sistem cost. Dalam subsistem ini dapat digunakan untuk memanage berbagai faktor pengiriman seperti biaya-biaya lain, kondisi barang, wilayah tujuan, tarif yang digunakan, untuk mengetahui apabila terjadi kesalahan selama pengiriman, untuk memanage pengiriman barang termasuk biaya-biaya atas pengiriman tersebut. Yang ketiga ada sistem stok. Dalam sistem ini dapat digunakan untuk mengetahui status penerimaan barang, perhitungan persediaan barang di gudang, dan status persediaan barang. Dan yang keempat ada sistem repo. Dalam sistem ini dapat digunakan untuk mengetahui tentang ada atau tidaknya pengembalian barang yang tidak langsung terjual dan rusak atau cacat. Kekurangan sistem yang dipakai. Kelebihannya itu mendapatkan informasi dengan cepat mengenai persediaan barang yang tersedia, pembuatan jadwal pengiriman dengan praktis, informasi yang masuk dapat dipantau setiap saat. Apabila terjadi masalah atau kesalahan yang berhubungan dengan inventory, sehingga dapat segera diatasi langsung oleh pegawai yang berwenang. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya dan kinerja perusahaan. Seluruh karyawan mempunyai akses untuk mendapat data-data yang dibutuhkan perusahaan ini. Kekurangannya itu kemungkinan terdapat biaya tambahan yang dikeluarkan jika terjadi kerusakan pada sistem yang dipakai. Solusinya yaitu menggunakan sistem Rapid Application Development atau RAD. Solusi dari kekurangan sistem GDLS ini itu Rapid Application Development (RAD) atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental bertingkat 98. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan metode iteratif berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model bekerja sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan rekrutmen user dan selanjutnya disingkirkan. Working model digunakan kadang-kadang saja sebagai basis desain dan implementasi sistem final. Aspek terpenting dari model ini untuk berhasil adalah dengan meyakinkan bahwa prototype yang digunakan akan dapat digunakan kembali. Contohnya gambarnya. Model RAD
mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat yang dicapai dengan menerapkan satu komponen based construction, pemrograman berbasis komponen bukan prosedural. 2. Menekankan pada penggunaan ulang komponen perangkat lunak yang tak ada. 3. Membangkitkan kode program otomatis atau semi otomatis. Yang keempat, multiple team, banyak tim. Setiap tim menyelesaikan tugas level tetapi tidak sama. Banyaknya tim tergantung dari area dan kompleksitasnya sistem yang dibangun. Sistem terbagi-bagi menjadi beberapa modul yang dikerjakan beberapa tim dalam waktu yang hampir bersamaan dalam waktu yang sudah ditentukan. Model ini melibatkan banyak tim dan setiap tim mengerjakan tugas level namun berbeda sesuai dengan pembagian model tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian pengembangan sistem. Seperti barang elektronik lain, handphone juga sering mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut tidak luput dari segala jenis merek handphone ternama, bahkan Samsung sekalipun. Hal yang sering terjadi adalah kerusakan pada hardware dan software handphone. Kerusakan tersebut seringkali disebabkan oleh pengguna yang tidak mengenal waktu, pengecasan terlalu lama, daya baterai sering habis total, dan lain-lain. Pemakaian yang tidak bertanggung jawab ini sangat disayangkan mengingat masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui gejala-gejala kerusakan pada handphone. Sehingga kebanyakan orang tidak sadar dan cuek akan gejala kerusakan tersebut sehingga handphone tersebut benar-benar mati. Dilihat dari kurangnya tenaga ahli yang dapat memperbaiki kerusakan pada handphone, terutama handphone Samsung, dan banyaknya masyarakat awam yang kurang mengetahui akan gejala-gejala kerusakan handphone Samsung, maka perlu adanya suatu teknologi informasi yang dapat membantu masyarakat awam dalam mengatasi kerusakan handphone tersebut. Selanjutnya ke implementasi pengembangan. Khususnya di Indonesia hanya terdapat 67 service center resmi dari Samsung. Dilihat dari kurangnya tenaga ahli yang dapat memperbaiki kerusakan pada handphone Samsung dan masyarakat awam yang kurang mengetahui gejala-gejala kerusakan handphone Samsung, maka perlu adanya suatu teknologi informasi yang dapat membantu masyarakat awam dalam mengatasi kerusakan handphone tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilaksanakan implementasi untuk mengatasi masalah melalui sistem yang berupa aplikasi, yaitu Samsung Care, sehingga dapat membantu pengguna handphone Samsung untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi pada handphone tersebut. Para pengguna handphone Samsung dalam mengetahui kerusakan yang terjadi pada handphone tersebut dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sering terjadi di handphone Samsung. Selanjutnya saya akan membahas tentang Flowcar Samsung Care, di mana Samsung Care ini yaitu sebuah aplikasi yang ada di HP ya, handphone ya. Jadi Samsung Care ini sebuah aplikasi yang ada di HP Samsung, yaitu untuk mengatasi kerusakan pada HP. Nah, jadi Flowcar itu yaitu suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu. Jadi Flowcar itu sejenis gambaran dari atau alur dari awal sampai akhir. Nah, di sini kita bisa lihat Samsung Care ini Flowcar-nya itu dimulai, terus halaman, terus input login, terus proses login, terus halaman utama, terus kelola pengaduan, lalu keluar. Nah, itu yang tadi saya sebutkan itu bagi si pengguna. Nah, bagi sistemnya itu dia setelah si pengguna mengisi data langsung menginput data yang sudah dimasukin atau keluh kesah si pelanggan tadi dan diatasi oleh servisnya ya yang di Samsung. Nah, di sini kita bisa lihat yang lebih detailnya cara menggunakan Samsung Care ini. Nah, caranya itu yang pertama itu buka aplikasi Samsung Care. Nah, jadi kita buka aplikasinya dulu. Setelah buka, terus masuk ke halaman login. Nah, terus kan ada halaman loginnya. Nah, di situ kita masuk nama
pengguna, alamat email kita sesuai dengan akun kita ya. Misalnya itu di situ alamatnya harus benar-benar alamat email ya. Karena nanti apa-apa nanti akan dikirim ke alamat email. Nah, setelah itu klik login. Setelah kita masukkan nama pengguna, alamat email kita, password ya, password. Nah, terus kita login. Nah, tunggu sebentar. Itu pasti nanti ada halaman utamanya. Nah, di halaman utamanya itu sudah tertera emang kerusakan apa ya dialami oleh si pengguna. Nah, jadi kerusakan di sini juga tidak diisi oleh si pengguna kan, tetapi kerusakan di sini emang sudah tertera dari perusahaannya. Misalnya si perusahaan itu memberi ketentuan kerusakan, misal baterai saat dicas panas, terus HP cepat panas, atau baterai cepat habis, atau kinerja HP lambat, bisa. Nah, di situ misalkan kita HP cepat lambat, misalnya baru sebulan kita gunakan HP cepat lambat. Nah, itu kita bisa centang di situ HP cepat lambat. Atau kerusakan lain, kalau ada kerusakan lain juga kalau bisa ditanggapin oleh PT Samsungnya nanti ditanggapin, kalau tidak ditanggapin. Karena apa? Mungkin dari si pengguna itu HP Samsungnya tidak baik untuk digunakan, maksudnya tidak sesuai dengan kegunaannya. Misalnya kan kayak gini loh, penggunaannya itu dia tidak baik, tidak dijaga misalnya kan. Nah, itu bisa jadi PT Samsung ini dia emang sudah memberikan ketentuan kerusakan. Nah, tapi PT Samsung ini juga menyediakan kotak suara. Kotak suara itu di situ kita bisa mengisinya, bagaimana cara kita menggunakan sehari-hari itu kita isi di situ. Terus apalagi misalnya kalau ada keluhan itu bisa ditulis di situ juga, nanti PT Samsung juga bisa menanggapinya kalau bisa ya, kalau enggak dijawab. Terus setelah kita menulis kotak pesan di situ, langsung di situ ada klik kirim. Nah, setelah klik kirim, itu data kita itu sudah dikirim ke PT Samsungnya ya, sudah dikirim PT Samsung. Nah, pada saat itu sistem sudah diterima oleh PT Samsung. Nah, misalnya si pengguna ini mengalami kerusakan ini, nanti diatasi oleh servisnya ya. Nah, servisnya itu nanti mungkin ada cara-caranya, kamu harus melakukan ini. Nah, hal tersebut nanti akan dikirim ke email yang tadi kamu masukin. Nah, jadi setelah kita kirim, bagi pengguna setelah kita kirim, lalu kan selesai, klik login atau keluar ya, logout ya, logout. Pas logout, nanti kita sebagai pengguna kita nunggu minimal 24 jam dari PT-nya untuk membalas apa yang harus kita lakukan biar HP kita tadi kan lambat, misalkan biar HP kita tidak lambat lagi. Nanti PT Samsung tersebut mengirimkan kamu harus ini. Nah, di sini ada kesimpulannya yaitu sistem informasi yang diterapkan di PT Samsung yaitu Global Digital Television System atau GDSS yang digunakan untuk mengendalikan inventory milik perusahaan, mempunyai sebuah portal yang bisa diakses oleh para pengguna di streaming yang berada di seluruh Indonesia. Dinamakan Samsung Electronic Enterprise Portal atau biasa disebut SEEP atau SIP. Seluruh karyawan mempunyai akses untuk mendapat data-data yang dibutuhkan di portal ini. Akses tersebut berupa email resmi dari PT Samsung yang dapat dipakai untuk login ke dalam portal untuk memperoleh atau memberikan informasi terbaru mengenai data perusahaan Samsung Electronic Indonesia atau SEMI. Nah, terus kesimpulan dari pengembangan sistem ini juga yaitu dilakukan pengembangan sistem ini untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi oleh pengguna HP Samsung, yaitu melalui aplikasi Samsung Care.
dengan adanya aplikasi Samsung Care, si pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya. Dia cukup jaringan internet mengirimkan keluh kesahnya kepada PT Samsung. Nah, di situ kami menerbitkan terobosan untuk mengatasi kerusakan tanpa mengeluarkan biaya yang ya. Nah, selanjutnya ada saran. Adapun saran dari buku ini, solusi permasalahan GDPR itu yaitu menggunakan sistem Rapid Application Development atau RAD. Itu Samsung Group memiliki kelebihan tersendiri dalam nilai dan filosofi sederhana yang dia punya. Sering membuat inovasi memperluas jaringan komunikasi dan pengembangan. Dengan visi dan filosofi yang telah dibuat harus lebih memudahkan bagi semua orang. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.